Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bacaan sholawat. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni Mauidhah Hasanah sekaligus doa kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ismail Amin Al-Khalili dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Kira kan? Woi. Kira. Woi. Utuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu ta'ala mualliman wa hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina min ittiba'ihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ayyuhal habaib wal ulama al-aizza al-ajilla. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada beliau Romo Yai Mahrus Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah Al-Ansori, dan juga beliau Fadilatul Habib Ali bin Idrus Al-Kaf beserta segenap para guru, para ustadz, para sepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Tidak bisa saya sebut nama panjenengan semua satu persatu, namun tidak mengurangi pada rasa hormat dan rasa takzim saya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kesehatan. Amin Allahumma.
Tidak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur pemerintah, baik sipil, TNI atau Polri yang hadir pada acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, para jemaah yang hadir pada acara haflah tasyakuran pada malam hari ini. Wabil khusus kepada adik-adik santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Hidayah Al-Ansari. Dan wabil khusus kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang hadir pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan dengan barokah acara ini, barokah Pondok Pesantren ini, putra-putri panjenengan yang dititipkan di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, yang mulia dunia akhirat, yang bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sosok-sosok yang membanggakan, membahagiakan bukan hanya untuk kedua orang tua, bukan hanya untuk semua masyarakat, tapi juga bisa membanggakan dan membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mewujudkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita bisa diberikan kekuatan, taufik, hidayah, berkumpul di satu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Dalam acara yang penuh barokah, berkumpul dengan para orang-orang, para ulama, para habaib, sumber dari segala barokah. Yang mana para hadirin, saya ingat dengan apa yang saya dengar dari salah satu guru saya di Tarim Hadramut, Yaman. Beliau berkata bahwa aqallu barakatil majalis alla na'siyallaha ta'ala fiha. Barakah yang paling sedikit yang akan kita dapatkan dari acara majelis pengajian seperti pada malam hari ini, yaitu minimal kita yang hadir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang andaikan, coba bapak-bapak, ibu-ibu, kita bayangkan, coba tanyakan pada diri panjenengan masing-masing. Coba panjenengan nanya, kamu bertanya-tanya, sampean niki bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya nggak hadir acara pada malam hari ini, kira-kira di rumah ngapain? Basa Jawa nih, sampean niki ngapain ini? Basa Jawa nih apa ini? Laopo nih. Sampai niki nih nggak hadir pengajian neng omah laopo. Paling bapak-bapak nenggak turu nggih. Utawa bengi-bengi Pak, udan-udan Pak, kerja bakti, gotong royong sama ibu nggih. Gaya anak maneh. Atau mungkin duduk-duduk di depan rumahnya rokokan sambil mikirin utang. Duit utang Pak. Bayar. Nah ibu-ibu, andaikan nggak hadir acara pada malam hari ini, boten ono napa boten yang di rumah nggak hadir pengajian, pegang Al-Quran, pegang tasbih, baca zikir, baca sholawat, ada Bu? Ada gitu. Ibu-ibu zaman saat ini ya Pak, bukan duduk di depan musola kebanyakan nih. Bukan duduk di dalam musola, bukan duduk di masjid, duduk di depan tiang. Nonton sinet, ikatan jin, apal kabeh.
Nah pemuda-pemudi nom-noman niki lho, nek boten hadir pengajian, kira-kira ngapain di rumah? Mabar. Main HP gitu. Yang cowok-cowok sekarang ya Allah 24 jam main game. Napa niku Mobile Legend, PUBG, Free Fire niku. Nah, kalau yang cewek main HP saniki ya Allah, joget-joget main main TikTok papan. Lho makanya hadir pengajian niki. Di acara pada malam hari ini pengajian apapun judulnya, apapun temanya, niki merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, acara haflah tasyakuran pada malam hari ini niku para hadirin merupakan suatu tradisi yang diajarkan oleh para guru kita, para ulama kita, para kiai kita mulai sejak dulu. Nih, kalau di Madura ada orang Madura di sini? Tidak ada. Minyak. Kalau di Madura namanya acara imtihanan. Acara seperti ini tasyakuran santri, tasyakuran pondok, niku acara imtihanan. Niku acara tradisi, merupakan tradisi budaya masyarakat kita yang diisi alhamdulillah dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya tradisi niku seharusnya tidak perlu ditanyakan mana dalilnya. Nah, saat ini kan akeh Pak nggih. Orang-orang yang bilang maulid bid'ah. Nggih. Sholawatan bid'ah. Tahlilan bid'ah. Tentu Bapak wonten napa boten? Boten nggih. Alhamdulillah. Tapi kok seharusnya tradisi. Tradisi niku kaidah if'al ma tasya ma lam tukhalif asyara. Lakukan tradisi apapun, adat atau budaya apapun selama isinya niku tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, kita di Madura sana bapak-bapak punya tradisi budaya namanya karapan sapi. Pernah ada yang nonton karapan sapi? Pernah. Lomba balap sapi, MotoGP tapi bukan motor sapi, moto sapi. Nah, ini bagaimana hukumnya, Kiai? Ini kalau jawab, ini pun tradisi budaya. Yang namanya tradisi budaya tergantung bagaimana isinya, prakteknya bagaimana. Nah, kalau sering jawab, kalau sapinya niku Melayu dewi, boleh. Temeriki wonten sapi. Kata. Sapi niku iso Melayu dewi. Iso kadang-kadang. Tapi kebanyakan niku praktek yang ada. Niku Pak tutorialnya biar sapinya banter. Itu caranya. Langkah pertama, maaf, pantatnya sapi ini Bu diolesi. Pakai nopo? Pakai bensin, spiritus, sambal merah, sambal hijau, sambal terasi, sambal seruit. Dioles-olesi garam dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya niku Pak diambilkan paku. Besar-besar niku ambil paku yang besar, kemudian pantatnya sapi ditusuk-tusuk. Nah, bisa dibayangkan? Nah, karena ditusuk-tusuk, dicampur sambal, campur spiritus, bensin, garam, akhirnya sapi niku berlari sekencang-kencangnya. Nah, praktek seperti itu boleh apa tidak boleh? Nusuk-nusuk pantat sapi niku boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Niku nanti jenengan Pak kalau seperti itu masuk pasal KDR 1
KDRS, bukan KDRT, KDRS, kekerasan dalam rumah sapi. Tidak boleh. Nah, tapi ada juga di sana niku tradisi-tradisi yang menunjukkan rasa cinta pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di sana niku kalau maulid Nabi, Pak, niku biasanya ada tumpeng. Kalau tumpeng niku kan di sini dari nasi, gitu. Di sini tumpangnya dari buah-buahan. Ada kiai di Bangkalan niku, Pak, pernah pesan kepada para santrinya, asmaipun Kiai Haji Abdullah Sahol. Ini termasuk keturunan Syekhona Khalid. Niku beliau pernah menyampaikan kalau buat acara maulid minimal ada 17 macam buah-buahan. Berapa? 17 macam buah-buahan. Ini apa? Apel, jeruk, mangga, sampai 17. Napa maksudnya? Pun sebagai wujud rasa takzim kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya waktu nggih kula nate maca maos dauhnya salah satu bunyai, beliau niku dauh kalau acara maulid niku kalau bisa ya jajannya yang enak-enak. Jangan yang murah-murah, nek iso. Kenapa? Karena yang kita tasyakuri dalam acara maulid niku bukan orang biasa, bukan anak sampean, Pak, bukan presiden, bukan pejabat. Yang kita tasyakuri adalah pemimpin orang sedunia, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya seperti maulid, Isra Mi'raj, seperti acara yang lain, acara haflatul ikhtibar atau haflah akhir sana imtihan, ini merupakan tradisi masyarakat kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan putra putri yang paham ilmu agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada surat dari beliau. Tolong jamaah minta perkenalan diri terlebih dahulu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bapak-bapak, ibu-ibu Muhammad Ismail Amin Khalil. Asal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Indonesia. Ada yang pernah sampai ke Bangkalan? Alhamdulillah. Status sudah menikah. Jadi jangan ada yang berharap. Istri 1, anak 1. Dan insya Allah termasuk suami yang solehah, suami yang setia insya Allah. Jadi jangan berharap. Ampun, kenal pun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut lawan. Ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu di tengah zaman sekarang yang serba tidak jelas niki masih diberikan nikmat berupa putra-putri yang bukan hanya mau ngaji, bukan hanya bisa ngaji, tapi mau masuk pondok pesantren. Karena di zaman sekarang niki bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan punya anak yang seperti masya Allah niki mbak-mbak, mas-mas niki, qurratu ain, penyejuk hati, penyejuk mata. Zaman sekarang ini punya anak yang menurut orang tua itu sulit, angel, Saya pernah dengar cerita ini, biar panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur punya anak-anak seperti ini, masya Allah, hafal alfiyah di luar kepala. Niku pernah ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dengar dari salah satu habaib, kisah nyata,
bukan sinetron Ikatan Cinta, kisah nyata. Pernah ada seorang niku pakai mobil di sana di Jawa Tengah sana. Nah di tengah jalan nyupir mobil tiba-tiba dia nabrak sepeda motor. Yang ditabrak niku anak masih muda, remaja, mungkin usianya 14 tahun. Nah niku anak muda ditabrak sampai mati. Nah karena bapak ini bertanggung jawab, orang baik-baik nggak sengaja menyerahkan diri ke kantor polisi. Nah di kantor polisi bapak Niki ketemu sama ibunya anak yang ditabrak tadi. Sampean Bu, kalau punya anak ditabrak orang sampai mati, seneng nopo bunga? Hah? Podoi? Susah. Nah tapi ini ajaibnya, anehnya, ketika bapak ini minta maaf sama ibu, Bu maafkan saya Bu, saya yang nabrak anak sampean. Saya ini siap Bu bertanggung jawab. Diminta ganti rugi, dimintai ganti rugi, saya siap. Di penjara saya juga siap. Ini murni kesalahan saya. Nah tapi jawaban ibu niki sungguh di luar dugaan. Nah, di luar prediksi BMKG niki jawabannya. Apa kata ibu niki? Pak, sampean nggak usah minta maaf. Ini bukan salah sampean. Ini salah anak saya. Kaget bapak ini. Bertanya-tanya, kok bisa Bu, jelas-jelas saya yang nabrak anak sampean. Nah ini ada ibu ditabrak anaknya, bukan susah, tapi koyok-koyok berterima kasih. Apa jawaban ibu ini? Ibu ini kemudian cerita, ini Pak, tadi pagi, nah, siang ditabrak sampean. Tadi pagi anak saya ini bertengkar dengan saya, cekcok, tukaran. Gara-gara apa? Anak ini minta uang untuk beli sepeda motor, sama ibunya nggak dikasih. Bukannya nggak sayang anak saya Pak, tapi saya ini penghasilan pas-pasan, tiap hari mungkin 20.000, 30.000. Nah anak ini mau tidak mau minta uang jutaan untuk beli sepeda motor. Nah karena nggak dikasih, akhirnya anak ini marah Pak. Saking marahnya, saking mangkele anak ini kepada ibunya sendiri, sampai ibunya ini dikalungi sama celurit. Tahu celurit? Ibunya sendiri dikalungi sama celurit, gara-gara gak dikasih uang untuk beli sepeda motor. Nah ibu ini ketika diperlakukan seperti itu sama anaknya, nangis berdoa di dalam hati, ya Allah, saya sudah gak sanggup punya anak seperti ini. Saya sudah gak kuat punya anak seperti ini. Kalau anak saya ini mau diambil, ya Allah, ambil saja ya Allah. Saya sudah ikhlas, saya sudah ridho, saya sudah gak mau punya anak seperti ini lagi. Nah paginya ibu itu berdoa di dalam hati seperti itu. Nah siang harinya anak tadi keluar minjam sepeda motor temannya, keluar ditabrak Nah ini kekuatan doa orang tua. Makanya kalau sering menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, para wali santri, panjenengan niku sudah melakukan hal yang sangat luar biasa, memasukkan putra putri panjenengan semua ke pondok pesantren. Tapi acara seperti malam hari ini, di panjenengan semua diundang oleh Kiai Mahrus Ali ke pondok menyaksikan wisuda haflah putra putri panjenengan. Niki ada suatu pesan
biar panjenengan semua niki ingat bahwa tugas untuk mendidik anak, memperbaiki akhlak anak, mengajari anak niki adab-adab yang baik, tata krama yang baik, itu bukan tugas kiai aslinya, bukan tugas ustaz, tapi tanggung jawab panjenengan sebagai orang tua. Nah, karena minimal panjenengan niku Pak melakukan dua hal. Yang pertama, jangan pernah berhenti mendoakan anak. Minimal mendoakan anak itu 5 kali sehari. Habis sholat ojo kabur, habis sholat jangan kabur. Itu termasuk salah satu doa yang mustajab. Kata baginda Nabi, doa yang paling mustajab niku ada 2. Pertama, fi jaufil lail, waktu sholat tahajud, jam 2, jam 3. Ada orang tua bas ini yang tiap malam bangun jam 2. Banyak. Nah, laupo. Ngoyo. Ini paling enggak ngoyo. Delok bal-balan ya. Liga Champion. Nah, ini angel yang pertama. Nah, tapi yang kedua, ini insya Allah kita semua bisa melakukan. Kapan doa yang paling mustajab? Seperti pesan baginda Nabi, dubur sholawatil maktubah. Doa setiap sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu. Niku termasuk salah satu doa yang mustajab. Makanya niku konten amalan Pak. Kalau gak ada amalan, punya amalan dapat dari salah satu masyayikh Mustasyar NU di Jawa Timur. Ini katanya beliau kalau punya anak, lebih-lebih kalau punya anak nakal, suruh ngaji gak mau, suruh sekolah gak mau, suruh mondok apalagi, tiap hari main game, main HP, main latu-latu. Nah, ini didoakan. Seperti apa doanya? Habis sholat maghrib, nanti gampang. Habis sholat maghrib, panjenengan baca, amalannya gampang. Pertama, baca Fatihah 1 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian baca ayat kursi 1 kali. Kemudian istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 10 kali. Nah, kemudian hadiahnya panjenengan sampaikan, pahalanya panjenengan sampaikan ke Imam Ghazali. Sinten Imam Ghazali. Ya Allah, pahala bacaan ini saya hadiahkan untuk Imam Ghazali. Nah, kemudian panjenengan tawassul, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Kiai, meskipun bahasa Jawa, meskipun bahasa Lampung. Doa ya Allah dengan barokah Imam Ghazali. Mudah-mudahan anak saya yang bernama, siapa orang Lampung biasanya namanya? Tuh. Mudah-mudahan anak saya yang bernama Fulan ibn Fulan dijadikan anak yang berbakti, anak yang manfaat, anak yang sukses, anak yang beruntung dunia akhirat, anak yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, itu saya sempat berpikir Pak, kenapa kok tawasulnya ke Imam Ghazali. Nah, itu saya pernah membaca satu ibarat jauh dari Imam Syadzili. Itu pesan beliau, "Makanat indahu ilallahi hajah falyatawassal ilal Imamil Ghazali." Siapa yang punya hajat apapun, hajat duniawi, ukhrawi, maka ketika berdoa jangan lupa bertawassul kepada Imam Ghazali. Nah, yang kedua, Imam Ghazali niki ulama yang unik. Karena biasanya ulama itu Pak, bapaknya alim,
abahnya alim, embahnya alim, buyutnya alim. Tapi Imam Ghazali tidak seperti itu. Imam Ghazali ini seorang ulama besar yang bukan berasal dari kalangan ulama. Abah beliau niku, bapak beliau bukan ulama, bukan ustadz. Menjual kain di pasar, Al-Ghazali. Ini ulama ada yang mengatakan Al-Ghazali ini nisbat kepada ayahnya Imam Ghazali, seorang penjual kain di pasar. Nah, tapi beliau niku ayahnya muhibbin, pencinta ulama, pencinta kiai, pencinta majelis, pencinta pengajian. Akhirnya setiap hadir pengajian, setiap bertemu ulama, berdoa dalam hati, berniat dalam hati. Ya Allah, saya ini bukan orang alim, saya ini bukan ulama, tapi Allah dengan barokah majelis ini, dengan barokah para ulama yang hadir, mudah-mudahan meskipun bukan saya, mudah-mudahan putra saya yang menjadi orang amin Allahumma amin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya satu putra, tapi dua putra yang kedua-duanya sama-sama menjadi ulama besar. Yang pertama Imam Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua adik dari Imam Ghazali, siapa yang dijuluki sebagai penceramah paling masyhur di zamannya, Al-Wa'il Al-Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Ghazali. Nah, yang pertama, panjenengan sebagai wali santri jangan lupa untuk terus-menerus mendoakan Yang kedua, kewajiban orang tua itu adalah bagaimana memberikan suri tauladan yang terbaik untuk anak. Jangan sampai panjenengan memerintahkan anaknya dengan kebaikan, anaknya disuruh ngaji ke musola, suruh ngaji ke madrasah, tapi orang tuanya sendiri gak sholat, gak pernah ngaji, setiap hari cuma HP yang ngerasani tonggo bedino. Jangan sampai sampeyan itu punya anak disuruh, anaknya dilarang ojo misuan. Jangan sampai berkata kotor, jangan sampai berkata yang tidak baik. Tapi setiap hari yang dipertontonkan oleh bapak ibunya adalah ucapan-ucapan kotor yang tidak baik. Aniku saya pernah ingat kisah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Itu suatu hari dikisahkan Pak, ada seseorang yang sowan bertamu kepada Kiai Khalil Bangkalan bahwa anaknya kemudian menyampaikan kepada Kiai Khalil, Kiai, ini saya punya anak Kiai, anak saya ini nakal Kiai, beling, bahasa Jawanya beling, tidak nurut, dinasehati tidak pernah nurut, nakal. Nah, setiap hari ini punya kebiasaan buruk. Setiap hari yang dimakan bukan nasi, bukan lauk pauk, tapi setiap hari tidak pernah berhenti makan gula, makan permen. Nah, setiap hari yang dimakan permen, terus gula, terus makan nasi gak mau, makan lauk pauk gak mau. Nah, saya ini Kiai takut anak saya masih kecil sudah kena penyakit kencing manis nanti setiap hari makan permen. Nah, Syekhona Khalil niku Pak Kiai Khalil mendengar itu justru bertanya balik, tidak langsung mendoakan, tidak langsung memberikan nasihat, tapi beliau bertanya balik kepada bapaknya. Kata beliau, Pak, sampean setiap hari suka minum kopi.
Oh, suka dia ini. Termasuk pecinta kopi. Tanya lagi beliau, sampean Pak ketika minum kopi apa dicampur dengan gula? Oh iya Kiai, saya lebih suka kopi manis daripada kopi pahit. Oke, sekarang Pak panjenengan pulang, 1 minggu lagi silakan ke sini. Oh, Ninawata anak pulang bapak ini sama anaknya. 1 minggu kemudian datang lagi bawa anaknya bertamu untuk kedua kalinya kepada Kiai Khalil. Nah, ketika bertamu sowan untuk kedua kalinya, Kiai Khalil ini langsung menasehati anak ini dengan satu nasihat. Apa kata beliau? Nak, berhenti yang makan gula. Berhenti makan gula. Berhenti makan permen. Masya Allah, tabarakallah, meskipun hanya dengan satu nasihat, tapi karena keluar dari lisan seorang waliullah, mulai saat itu anak kecil ini Pak berhenti total, gak makan gula, gak makan permen. Senang bapak ini, tapi masih bertanya-tanya. Senang tapi masih bertanya-tanya. Katanya bapak ini, kenapa kok kalau Kiai Khalil ini orang wali, kalau memang benar orang yang mustajab doanya, ucapannya mandi, kenapa kok masih minta waktu 1 minggu? Balik lagi, soal lagi untuk ketiga kalinya. Matur, menyampaikan kepada Kiai, matur nun, matur sekelangkong kalau bahasa maturnya. Terima kasih Kiai, alhamdulillah sekarang anak saya ini dengan barokah nasihat panjenengan sudah berhenti total, tidak makan permen lagi, tidak makan gula lagi. Tapi saya Kiai masih bertanya-tanya. Nah, lagi ini kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kalau memang panjenengan niki ucapannya mustajab mandi, kenapa kok masih minta waktu 1 minggu? Kenapa kok gak langsung aja ketika saya sowan pertama kali anak saya ini langsung dinasehatin, biar saya gak usah capek-capek kesini berkali-kali. Apa kata beliau? Begini Pak, anak sampean ini setiap hari sama sampean dinasehati untuk berhenti makan gula. Tapi sampean sendiri setiap hari minum kopi, kopinya dicampur gula. Jadi ucapan sampean ini gak manfaat. Ucapan sampean ini gak mandi. Kenapa? Karena sampean memerintahkan satu pekerjaan yang sampean sendiri tidak mengerjakan. Nah, sedangkan saya Pak, kenapa kok minta waktu 1 minggu kepada sampean? Itu saya ketika mau menasehati anak ini sadar saya belum pantas karena saya sendiri juga setiap hari makan gula. Saya minta waktu 1 minggu, selama 1 minggu ini saya tirakat puasa, gak makan gula. Sehingga pantas menasehati anak ini untuk berhenti makan gula. Ya, makanya panjenengan semua kalau ingin anaknya jadi orang baik, jadi anak yang penurut, jadi anak yang berbakti, tidak usah banyak-banyak nasihat, cukup panjenengan bapak ibu memberikan contoh yang paling baik untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya wajib kita syukuri Pak, nikmat ini. Kata salah satu ulama, ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun. Nikmat-nikmat pangeran, nikmat-nikmat Allah atas para hambanya itu banyak sekali. Tapi wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat yang paling agung niku punya anak-anak yang pinter, punya anak-anak yang alim ilmu agama, punya anak-anak yang berbakti kepada orang tua.
Ini wajib untuk kita syukuri. Karena sekali lagi orang kaya, orang sugih, itu dalam sabda bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, irdo bima qasamallahu lak. Ridolah kamu, bersyukurlah kamu dengan apa yang diberikan Allah untukmu. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, kita bisa bersyukur dengan nikmat apa saja, nikmat sederhana sekalipun. Nah, ini di depan saya ada apa nih? Jahe, alhamdulillah. Ini coba kita minum segelas air. Meskipun segelas air, saya ingat apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Beliau menyampaikan, coba kalau kau ingin jadi orang bersyukur, setiap minum air segelas, jangan langsung diminum. Bayangkan berapa banyak di Afrika sana orang-orang yang setiap hari itu ribuan orang di Afrika sana mati kehausan, tidak menemukan air minum. Itu Bapak ini pernah ada nggak ceritanya orang mati kehausan? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam di panjenengan tidur di tengah hujan deras, tidak ada satupun air yang sampai ke panjenengan. Nikmat. Bayangkan coba di luar sana, orang-orang tidur di bawah jembatan di tengah derasnya hujan. Rumahnya dari kardus, Pak. Di Surabaya itu banyak di jembatan-jembatan dulu. Orang-orang yang rumahnya dari kardus, karton Indomie. Ada di itu Bapak sini orang yang rumahnya dari kardus. Oh, nikmat lagi, alhamdulillah. Nikmat panjenengan tidur Pak malam-malam, bangun tidur, noleh ke kanan, ada istri panjenengan. Nikmat lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya bukan jomblo. Alhamdulillah. Tapi istri saya jelek, Yai. Pendek, hitam, pesek. Aduh, setiap hari cerewet, gak berhenti kayak radio rusak. Nikmat Pak, alhamdulillah. Syukuri. Kula niku Pak sering menyampaikan di ceramah-ceramah, syukuri. Tidak ada ceritanya orang, tidak ada ceritanya istri jelek kalau kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada ceritanya istri cantik kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Kemarin saya habis dari umroh 10 hari ke Turki. 10 hari di Turki. Di Turki niku Pak yang namanya cewek niku cantik, cantik, serius. Kayak bidadari, spek bidadari turun dari kayangan. Nggih, dhuwur, tinggi, nggih, putih, mancung, masya Allah, tabarakallah. Tapi, ini loh, kalau yang heran, di sana itu dari kebanyakan WNI, warga negara Indonesia yang tinggal di sana, hampir mungkin 70% adalah ibu-ibu, wanita-wanita Indonesia yang dinikahi oleh orang Turki. Istri pertama dan satu-satunya. Nah ini kalau kaget, kalau mikir, orang Turki apa buta apa gimana ya? Nah di sana tempatnya orang cantik, kok masih ada yang milih nikah sama orang Indonesia? Nah, sampai ada, kalau kemarin donasi gempa, menyampaikan donasi gempa, ada ustadz ngajar dulu di Indonesia dari Turki, asli Turki. Itu mohon ayo carikan saya istri orang Indonesia. Saya bilang loh, di sana kan udah banyak orang cantik, kok milih orang Indonesia kenapa? Itu ya, enggak, itu yang cantik itu bukan orang Turki, yang cantik orang Indonesia, katanya orang Turki. Lah kok iso? Nggih, katanya mereka orang Indonesia itu wanitanya matanya hitam, sayu, teduh. Itu idaman orang Turki. Kalau matanya mereka gimana? Ada yang matanya biru, hijau, kuning, kayak kucing nih.
Kemudian bibir kata mereka. Kalau bibirnya mereka tipis-tipis mereka tidak suka. Justru lebih suka yang bibirnya tebel-tebel loh bu. Lambene sampean bu. Itu idaman orang. Terus hidung terlalu mancung, tidak suka mereka. Tidak suka itu bukan hidung idaman terlalu mancung itu. Lebih suka yang hidung kayak hidungnya orang tubaba ini loh. Yang mancung ke dalam, idaman orang. Nah niki makanya ya Allah, kalau panjenengan niku punya nikmat, jangan sampai dibanding-bandingkan. Apa yang kita punya, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya hormati, niki mawon nggih, karena kalau diparingi waktu sampai 12/4 kurang 4 menit. 12/4. Saya tadi sudah izin kepada Abah Yai untuk bagi-bagi hadiah. Pengen apa bagan? Oke, ini kayak kalau bawa hadiah ada buku. Nah, ini ada buku, ada tasbih gratis. Buat panjenengan semua yang hadir. Tapi buat yang bisa menjawab pertanyaan. Gampang mohon pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan berarti. Pertanyaan pertama. Kapankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan menurut kalender Masehi? Dilarang buka Google. Ada yang jawab? Ibu Nyai mungkin mau jawab Bu Nyai. Tanggal hijriahnya 12 Rabiul. Masehinya berapa? Sekarang Masehi 21 Mei 2003. Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, Pak Kiai gak boleh jawab, di bawah yang jawab. Oke, di situ. Mbak berjilbab putih, silakan. Oke, silakan perkenalkan. Mau juga ada mic ya? Gak ada mic. Gak dengar saya kalau tadi. Oke, tolong perkenalkan nama, alamat, nomor WhatsApp gak usah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novia Dewi Arini dari Panaragan Jaya Indah. Izin menjawab, ya. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 20 April 571 Masehi. Dewan. Oke, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masehinya antara 20 atau 22 April 571 Masehi. Tidak mau hadiah kan? Mau bukan? Ini. Ya bayar. Pertanyaan nomor 2. Nah, tadi saya akan menyebutkan amalan di ceramah saya. Amalan agar anak menjadi anak yang baik, berbakti, manfaat, membanggakan orang tua. Sebutkan amalannya, mulai awal sampai akhir. Apa aja yang dibaca? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang mau jawab? Oke, silakan Bapak berjilbab berpeci putih. Silakan perkenalkan nama panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Rahman dari Kata. Dari Kata.
Kata. Telaga motif. Jawabannya? Baca Al-Fatihah 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali. Ayat Kursi 1 kali. Istighfar 10 kali. Oke, terus. Kirim ke Imam Ghazali. Gimana? Bertawasul ke Imam Ghazali. Oke. Hadiahkan kepada. Ya, hadiahkan ke Imam Ghazali. Nah, kemudian langkah terakhir gimana? Langkah terakhir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak Gimana doanya? Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh, solehah, Ya. berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan barokah. Dengan barokah Imam Ghazali. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah sering. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan gampang mawon. Tadi saya bilang, saya sampaikan ada kiai di Bangkalan Nah, iki aku Mas. yang berpesan kepada para santrinya, kalau dalam acara maulid minimal ada 17 macam buah-buahan. Maka ada tumpeng buah itu macam-macam buah-buahan banyak sekali, masya Allah meriah. Oke, gampang kawan pertanyaannya. Sebutkan 17 nama buah-buahan dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, ayo 17. Oke, monggo Mbak berjilbab apa nih? Kuning. Ayo perkenalkan. Waalaikumsalam. Saya ini apa dari Panaragan Jaya Indah. Siapa namanya? Minggi Ulfa. Cindy Urfa. Minggi Indi Urfa. Ulfa. Urfa. Oke. 1 durian, kelengkeng, jeruk. Hitung. 1, Durian, 2, kelengkeng, 2. 2 kelengkeng, 3 jeruk, 4 apel, 5 pir, 6 anggur, 7 Satu. 8 mangga, 9 buah, 2. 10 alpukat, 11 jambu, 12 jambu air, 11 jambu, 12 jambu air. 11 jambu air, 12 pisang. tadi 10 jambu. Bukan. Tolong Ustaz jangan suruh pulang. Oke, 10. Salad 11 jambu, 12 pisang. 1, 2, Buah pir, udah. 1, buah pir, jual, pir udah. bit, buah bit, buah bit warnanya ungu tua. Anda pir. Dua terus. Dua. Apa itu? Dua. Manggis. Strawberry, blueberry, blackberry. iPhone 11 Pro Max. Terus. Filmi. Jual itu apa, Mbak? Jual. Bahasa Indonesia nya apa? Ya udah ganti wae lah ya Ustaz. Blimbing, Blimbing. Nah. blimbing, berry, berry. Nangka. Ya. Oh, saya Muhammad. Gawat.
Sekian dari saya yang mau saya sampaikan. Mohon maaf. Foto. Ada di sini. Oke. Bang, kok tak mau, Mbak? Bakul buah itu. Bakul buah, Mbak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam ucap, dalam sikap, khususnya kepada para kiai, kepada para ustaz, para sepuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk panjenengan secara umum, untuk adik-adik santri, santriwati secara khusus. Wahada ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.